Jadi fruktosa 1,6 bisfosfat itu malah lebih cepat. Lalu enzim yang ketiga, yang terakhir diregulasi, itu adalah piruvat kinasa. Nah, piruvat kinasa itu sama dengan fosfofruktokinasa. Nah, jadi inhibitornya adalah ATP, asetil-CoA, atau rantai panjang karbon ya, asam lemak. Nah, itu kalau masuk ke dalam sisi alosteriknya piruvat kinasa, dia bisa menghambat. Tapi kalau yang mengisi di sisi alosteriknya itu adalah fruktosa 1,6 bifosfat, justru piruvat kinasanya itu kerjanya akan makin cepat dalam mengubah fosfoenol piruvat menjadi piruvat. Ya, jadi hafalkan kembali 3 enzim ini dan pahami kerjanya. Nah, lalu bagaimana dengan metabolisme heksosa selain glukosa? Jadi kan glukosa itu monosakarida, dan monosakarida itu nggak cuma glukosa, tapi ada fruktosa, galaktosa. Nah, itu monosakarida. Nah, apakah hanya glukosa saja yang bisa diubah menjadi energi dalam proses glikolisis? Tentu tidak. Misal ketika kita, contohnya ya, contoh sederhananya ketika diet kan cenderung mengkonsumsi buah. Nah, buah yang manis gitu ya. Nah, buah itu ketika kita mengkonsumsi itu nanti berenergi gitu, dalam artian bisa berenergi. Kenapa? Karena di situ gula buah atau fruktosa itu cenderung akan mengalami proses glikolisis. Sama dengan halnya ketika kita mengkonsumsi susu. Susu itu pasti mengandung gula susu. Nah, gula susu itu nanti atau galaktosa akan masuk juga dalam proses glikolisis untuk diubah menjadi molekul yang lebih kecil dan energi. Tapi syaratnya bagaimana? Harus dikonversi dulu menjadi senyawa intermediate atau senyawa antara, ya. Nah, ini maaf ya, pecah. Jadi contohnya itu ini kan jalur glikolisis nih, ini kan glukosa. Glukosa itu masuk ke dalam, nih jalurnya seperti ini kan. Nah, tapi bagaimana tadi dengan gula susu seperti galaktosa atau fruktosa contohnya ya. Nah, jadi misalkan kita mengkonsumsi fruktosa atau gula buah gitu, makan buah gitu ya. Nanti difosforilasi dulu oleh ATP, enzimnya heksokinase menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, fruktosa 6 fosfat itu kan salah satu senyawa antara atau senyawa intermediate dalam proses glikolisis. Nah, setelah jadi fruktosa 6 fosfat, lanjut seperti proses glikolisis lazimnya itu seperti apa. Nanti difosforilasi lagi oleh menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat fruktosa. Kemudian kalau mengkonsumsi susu pasti ada gula susu atau galaktosanya. Nah, galaktosa itu harus diubah dulu ya, dikonversi dulu menjadi senyawa pembawa energi galaktosa atau UDP galaktosa. Dari sini kemudian diisomerasi menjadi UDP glukosa, lalu diubah dulu menjadi glukosa 1 fosfat, setelah itu dimutasi glukosa 1 fosfat dari posisi 1 menjadi posisi 6, glukosa 6 fosfat. Nah, tentunya glukosa 6 fosfat itu juga merupakan senyawa senyawa intermediate dalam glikolisis. Jadi tinggal langsung mengikuti alurnya aja seperti ini. Ini jalur yang tadi kita pelajari. Nah, ini kalau ada senyawa lain ya yang bisa masuk ke dalam glikolisis seperti ini. Jadi tinggal diubah konversi menjadi senyawa intermediate-nya saja, ya. Kemudian penyakit yang berkaitan dengan metabolisme glikolisis. Salah satu contohnya sudah banyak, cuma ini saya ambil hanya beberapa saja. Contohnya adalah intoleran terhadap laktosa. Nah, intoleran terhadap laktosa itu biasa terjadi pada masa anak-anak yang memang sensitif terhadap susu ya yang mengandung laktosa. Kenapa sensitif? Karena tidak adanya enzim laktase pada usus.
Nah, sehingga ketika mengkonsumsi susu, nanti laktosanya itu akan terakumulasi di dalam saluran pencernaan, sehingga ini menjadi sumber makanan untuk mikroba, ya mikroba. Nah, tentunya mikroba yang tidak baik, sehingga kalau dia menjadi sumber makanan mikroba, maka dia akan menyebabkan ya gangguan, bahkan bisa menyebabkan. Yang kedua adalah galaktosemia, yaitu penyakit keturunan yang ditandai dengan ketidakmampuan mengubah galaktosa menjadi glukosa. Yang tadi, ya, kan galaktosa harus diubah jadi UDP galaktosa, kemudian UDP galaktosa harus diubah menjadi UDP glukosa. Nah, karena tidak adanya enzim yang mengubah menjadi UDP glukosa atau UDP galaktosa, maka si galaktosanya itu akan terakumulasi. Nah, terakumulasinya bisa saja pada hati, ya. Kalau tidak ditangani secara serius, dapat menyebabkan kematian mental, bahkan kematian karena kerusakan hati. Nah, ada kasus juga di mana konsentrasi galaktosanya itu kalau meningkat di dalam darah, kemudian mengakibatkan juga meningkatnya gula tersebut pada lensa mata, sehingga nanti galaktosa akan diubah menjadi gula alkohol, yaitu galaktitol. Nah, kalau ada gula alkohol ini pada lensa mata, biasanya akan menyebabkan katarak. Sehingga kalau sudah tahu, ya, sudah paham kalau menderita galaktosemia, itu sebaiknya terapi dengan diet bebas galaktosa. Jadi hindari galaktosa. Oke? Nah, ini referensi yang saya ambil, ya, dari buku biokimia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai materi glikolisis? Cukup? Ada pertanyaan?